Iya, pemirsa masih di toko kita, masih dengan Pak Ngabalin. Pak Ngabalin masih bicara mengenai tadi program kegiatan, kemudian juga Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia. Saya pengen tahu lebih banyak, boleh ya? Boleh Dam, tapi bisa nggak kita ngobrol di dalam aja deh? Boleh. Oke. Ngobrol. Supaya Ana bisa duduk-duduk juga sedikit ini. Aduh, ampun deh. Sibuk boleh sekali ya? Ya. Bang Adam, di sini kita ngobrol biar lebih santai, lebih enak, dan tidak terlalu capek. Lumayan ini udah setengah abad ini usia. Iya, di usia yang hampir setengah abad. Kegiatannya penuh sekali. Pak Ngabalin, ini menjadi salah satu kegiatan dari Pak Ngabalin, yaitu sebagai pengurus dari Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia sendiri. Peran dan juga fungsi tugas dari Pak Ngabalin di Bako Mubin ini bisa dijelaskan nggak sih? Iya, yang pertama Bako Mubin itu berdiri lebih kurang sudah 24 tahun oleh almarhum Allahyarham Dr. Kiai Haji Toto Tasmara. Bako Mubin itu adalah organisasi umat, lembaga keumatan yang tidak saja satu komunitas di dalam, tapi terdiri dari para mubalik dari seluruh organisasi Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Dewan Dakwah, lain-lain, banyak sekali di dalam. Karena itu memang karena kami sadar bahwa mubalik itu ada di depan seluruh umat, sehingga dalam Pilpres ini baik secara kelembagaan dan organisasi ini memang tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita bawa dalam urusan politik praktis, termasuk di Pilpres. Tapi kabarnya cukup seksi untuk tarik-menarik ke urusan politik. Oh iya, karena mubalik. Oh gitu ya. Karena mubalik kan setiap saat ada di mimbar, setiap saat bicara. Makanya saya menekankan kepada kawan-kawan di Bako Mubin bahwa selama memasuki kampanye dan Pilpres ini, saya minta teman-teman tetap netral dan tidak membawa organisasi ini untuk kepentingan paslon manapun. Artinya non-blok begitu ya? Non-blok. Okay. Tetapi untuk bisa menyampaikan tentang nilai-nilai kebenaran itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Umpama apa? Bako Mubin menjadi mediator. Bako Mubin menjadi media pertemuan antara ulama dan umara. Bako Mubin menjadi organisasi yang mengingatkan orang untuk tidak menyebarkan hoax, tidak menyebarkan fitnah, tidak menghujat, tidak mencaci maki. Itu tadi bicara mengenai posisi Bako Mubin sendiri di Pilpres 2019. Tapi perjalanan kisah Bako Mubin ini kan peran dari Pak Ngabalin ini cukup panjang dan kita sempat melihat begitu ya, ini menjadi sorotan Bako Mubin sendiri terkait dengan sengketa. Sengketa ketua umum itu gimana ceritanya? Gini, Bung Adam. Organisasi ini kan memang didirikan pada waktu saya diberikan amanah 1 tahun oleh para pendiri. Itu setelah 20 tahun mati, totally mati. Tepatnya tahun berapa tuh waktu itu, Bang Ngabalin? Jadi kalau kemarin ya, jadi 4 tahun yang lalu itu berarti tahun 2004. 2014. 2015. Itu pas 20 tahun. Jadi memang mengumpulkan dokumen di seluruh Indonesia. Paling banyak itu adalah dokumen-dokumen resmi dari pengurus Jawa Timur. Jadi setelah 1 tahun terbentuk di seluruh provinsi di tanah air, kemudian kita membuat musyawarah nasional. Membuat musyawarah nasional dan saya memang dalam Munas itu saya minta kepada teman-teman untuk jangan Munas ini memilih ketua umum. Biarlah menyerahkan kepada Majelis Syuro. Supaya apa? Supaya kita memberikan budaya yang baru agar pemilihan ketua umum bagi ormas-ormas Islam itu tidak lagi pakai bayar-membayar, tidak lagi pakai sogok-menyogok, tapi ada tim khusus para sepuh-sepuh kita, para ulama, para kiai yang nanti akan memilih kemudian berdasarkan istikharah beliau-beliau dan lain-lain sebagainya. Persoalannya adalah begini, diberikan kesempatan kepada Majelis Syuro itu sampai dengan pukul 00 tanggal 31 Desember 3 tahun lalu untuk bisa memilih ketua umum dan pengurus dan Majelis Syuro. Tugas ini tidak terlaksana sampai sekarang. Setelah 3-4 hari kalau nggak salah, 8 hari, kemudian pengurus-pengurus wilayah seluruh Indonesia berkumpul ulang. Dimotori oleh Maluku Utara, oleh DKI Jakarta, sama Jambi. Kemudian mereka berkumpul dan mengundang Majelis Syuro ulang. Saya pun termasuk Majelis Syuro, meskipun
para sepuh itu pada waktu rapat majelis syuro mereka tidak memasukkan nama saya, padahal Munas memutuskan. Mereka memasukkan nama yang lain. Itu melanggar keputusan Munas. Sehingga seluruh pengurus wilayah pada waktu itu sekitar 24 sampai 27 pengurus wilayah menetapkan kembali saya menjadi ketua umum Bakomubin untuk 5 tahun akan datang. Tepatnya tanggal berapa waktu ditetapkan kembali itu? Kalau ingat Pak Ngabalin? Sudah ditetapkan kembali, dokumennya semua ada, semua ada, dan syukur alhamdulillah hari ini semua akte notaris, kemudian surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM, kepengurusan teman-teman pengurus wilayah itu menunjuk saya menjadi formatur tunggal untuk menyusun pengurus, dan kalau majelis syura sudah ditetapkan di Munas. Menyusun pengurus agar bisa segera aktif lagi. Nah melihat adanya gejolak dan juga sengketa sekarang ini begitu ya, pandangan Pak Ngabalin sendiri bagaimana? Ya, saya berkali-kali bilang karena ini urusan antara internal organisasi. Saya ini kan murid-murid beliau semua, tapi memang kalau ada circle lain yang bisa mempengaruhi para sepuh, para orang-orang tua itu, ya jadilah terbawa ke ranah hukum. Circle lain tuh maksudnya? Ada intervensi begitu dari pihak lain? Siapa? Satu dua di situ yang membawain. Tapi saya pun tetap menilai bahwa urusan ini adalah urusan internal dan jangan masuk ke ranah hukum, nanti kita malu bareng-bareng. Sebab kalau saya gas ini selesai ini. Karena waktu itu saya belum ada di kantor di Istana Negara, belum. Saya belum ada di kantor staf presiden. Ngegas tuh maksudnya apa tuh? Punya kartu? Iya, kalau umpama saya sekarang lapor balik. Dengan dokumen yang ada. Ente pegang dokumen apa? Iya kan? Jadi tapi saya berpikir dan saya bilang kepada teman-teman untuk harus kita membangun satu komunikasi yang disebut dalam Quran yang dianjurkan Rasulullah SAW itu adalah fa aslihu baina ahawaikum. Jadi jadilah juru damai yang baik, kemudian kita duduk. Karena apa sih yang kita ambil dari Bakomubin? Organisasi ini organisasi yang sudah mati, kemudian kita hidupkan kembali, dan tidak ada kecuali niat dakwah dan pengembangan syiar Islam. Itu sebabnya saya tetap berpendapat untuk mari kita duduk kemudian ngobrol baik-baik. Cuma memang karena ini dalam suasana pilpres, kampanye, jadi ya saya agak lebih teduh dengan kawan-kawan supaya jangan sampai nanti ada lagi yang dinilai kriminalisasi dan lain-lain sebagainya. Gitu, Bang Adam. Iya, Bang Ngabalin, ini menarik begitu terkait dengan menghidupkan kembali Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia. Perannya begitu besar ya artinya Bang Ngabalin untuk menghidupkan kembali Bakomubin sejauh ini. Betul. Ya, jadi memang kalau hari ini posisi Bakomubin itu menjadi organisasi yang sangat penting dan cukup berpengaruh, maka itu saya bilang bahwa secara kelembagaan ini diserahkan sepenuhnya kepada teman-teman, kepada anggota di seluruh tanah air untuk bisa secara independen, nuraninya, kemudian memilih siapa saja untuk mereka mau, dan tidak membawa-bawa organisasi Bakomubin untuk dipakai dalam berkampanye dan lain-lain sebagainya. Harus kita jaga organisasi ini dengan baik. Pak Ngabalin, sebelum kita break begitu ya, ini sebagai mubalik juga begitu ya, selain sibuk di KSP, kantor staf presiden, kemudian juga sebagai politisi sendiri, ini bagaimana dengan kegiatan dakwahnya? Masih terus dilakukan kegiatan? Iya. Jadwal saya masih ada, kadang-kadang di kabupaten, kota, di provinsi, bahkan di Jakarta. Saya seperti biasa saja. Cuma memang kalau dulu-dulu kan sehari dia bisa kasih kabar saya. Kalau sekarang mungkin seminggu, 2 minggu. Karena saya mesti lihat, menyesuaikan dengan jadwal Bapak Presiden, jadwal Kepala Staf, seperti saya harus mendampingi Kepala Staf ke Buton, saya harus mendampingi Kepala Staf ke Papua, ke beberapa daerah. Kadang-kadang saya disuruh Bapak Presiden ikut ke sana kemari. Jadi saya mesti sesuaikan dengan jadwal. Nah itu saya minta pengertian kepada pengurus masjid, kepada taman-taman pengajian. Seperti biasa, saya datang sendiri, diantar oleh sopir, pulang kembali juga sendiri. Tidak ada ongkos bensin, tidak ada ongkos honor-honor. Seperti itu ya Pak Ngabalin? Clear, itu clear. Tetap hadir begitu ya dalam majelis taklim. Pak Ngabalin, masih kan kita lanjutkan, kita harus break sejenak. Pemirsa, Tokoh kita akan kembali, tetaplah bersama kami.